mimpikan satu hari itu nanti apa yang kita rindukan, orang-orang, apakah suami, apakah orang tua, anak, siapapun yang engkau ingin mereka percaya Tuhan, ayo dalam imanmu mimpikan mereka hari itu. Ya, aku terima Tuhan Yesus, harusnya lebih dulu, cepetan dulu, harusnya enggak sekarang, tapi lampau itu saya terima Yesus. Ya, mimpikan itu mereka perkatakan dari mulut mereka. Ya, dari mimpi itulah iman. Iman itu akan tumbuh dan akan menghasilkan sorak-sorai. Amin, saudara. Apa kabar, saudara? Ya, dalam berapa bulan kita udah masukin 3 tahun baru. Ya saudara, mungkin 4 bulan ya, 4 bulan. Ya pertama kita masukin tahun baru PH. Ya, 5785. Kedua baru-baru aja 1 Januari yang lalu. Dan ketiga adalah baru beberapa hari yang lalu kita memasuki tahun baru Chinese ya, Imlek, Lunar New Year. Oke, ya tiga ini kita udah lalui dan kita mengharapkan. Ya, saya berharap setiap kita selalu penuh dengan ekspektasi. Ya, satu pengharapan kita akan menuai. Amin. Ya, semua orang akan menuai. Amin. Oke, hari ini saya akan bagikan tentang sukacita menuai. Ya, saya percaya pada saat kita menuai itu sukacita itu tuh bisa bikin kita kelihatan giginya doang, matanya nggak kelihatan ya. Ya, biarlah timbul ya. Saya berdoa setiap kita mempunyai satu ekspektasi bahwa Tuhan akan bekerja. Inilah waktu untuk menuai bagi kita semua. Amin. Ya, karena Tuhan akan mempertemukan ekspektasi kita dengan Tuhan akan bertemu di tengah-tengah ya. Terjadilah terobosan, terjadilah menuai, oke? Ya, saya berdoa setiap kita, oke? Kita akan belajar sama-sama tentang sukacita menuai. Ya, yang setiap kita, saya percaya semua kita yang menabur pasti mengharapkan tuaian. Betul? Nggak ada petani, nggak ada orang yang bercocok tanam, ataupun apapun yang kau tuai, kau nggak mengharapkan. Ya, biarpun firman Tuhan katakan pada saat kau menabur, dalam arti waktu kita menabur persembahan, kita nggak mengharapkan. Ya, tetapi Tuhan yang biarpun kita nggak mengharapkan, tapi Tuhan melihat. Karena Tuhan berkata, Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit ya. Hari ini saya akan berbicara tentang jiwa-jiwa. Tapi menuai itu bukan hanya jiwa-jiwa ya saudara ya. Menuai kita tahun ini akan menuai banyak hal. Apa yang kita tabur tahun lalu akan kita tuai. Ya, kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur ya semua bibit yang kita petani tabur pasti keluarnya itu ya, buahnya ya. Nggak mungkin tabur benih jagung keluarnya anggur. Betul? Ya, biarlah setiap kita kalau kita mengharapkan apa ya? Tuaian apa yang kita harapkan, kita itu harus menabur itu, oke? Ya, biarlah hari ini saya nggak bicara tentang hal lain, tetapi penuai ini bukan berbicara hanya jiwa-jiwa, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai, oke? Dan biarlah itu sukacita itu akan melimpah bagi umat Tuhan, amin. Yuk kita baca sama-sama. Wah, lihat gadis anak-anak yang cantik-cantik ya. Menuai itu, wah luar biasa ya saudara ya. Dan saya berharap setiap kita akan begini. Ya, kita bawa tuaian kita, katakan, aduh thank you Tuhan Yesus gitu kan ya. Kalau orang menuai pasti senangnya setengah mati, betul?
Ya, oke, kita baca di Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita baca. Orang yang berjalan maju bil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di ayat ini kita lihat ada sebab, ada akibat. Ya, setiap kita ada apa yang kita lakukan akan kita tuai akibatnya. Nah, di sini dikatakan sebabnya adalah bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, ya, pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Ya, ada satu sebabnya adalah dengan menabur dengan menangis. Dan akibatnya adalah mereka akan di dalam terjemahan yang lain the isi katakan mereka akan membawa hasil tuaian mereka, ya, bawa pulang ke rumah dengan sorak-sorai karena mereka adalah they are so happy. Ya, pasti seseorang yang happy akan nggak bisa ya mungkin ada orang yang jaim ya, kalau happy tuh cuma masih ya diem-diem maksud padahal di dalam hatinya udah kayak pengen loncat, pengen apa ya. Tetapi Tuhan akan lakukan itu bagi setiap kita, ya, yang menangis sambil menabur benih, dan mereka akan pulang dengan membawa tuaiannya, dan mereka akan bilang, yes, gitu kan ya. Yes, aku sudah lakukan. Wah Tuhan, terima kasih. Kita akan sorak-sorai, kita gak tahan lagi. Ya, coba kita latihan dulu yuk. Latihan dulu, pikirin, oke? Nah, iman itu dari sesuatu yang gak kelihatan. Oke? Nah, sekarang kita coba ya, pikirin sesuatu yang kita harapkan Tuhan bekerja. Ya, sekarang kita nggak ngomong yang lain, tapi jiwa-jiwa. Oke? Nah, pikirkan orang yang saudara kepengen sekali Tuhan tuai. Nah, bagaimana ekspresi saudara waktu nanti kalau Tuhan jawab dan terjadi tuaian itu? Yuk, pikirin yuk. 1, 2, 3. Yeay, yes, gitu kan? Ya, semua kita, ada yang masih jaim. Jadi nggak ada yang nggak merasa, enggak lah, apa mungkin? Ya, oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, biarlah kita latihan dulu supaya terus latihan hari itu kita akan dan bahkan lebih lagi ya, kita akan bersorak-sorai ya. Ada dua kata kunci yang kita akan belajarin dari ayat yang pendek ini 5-6 ya, yaitu satu, kita akan satu kuncinya adalah benih ya. Untuk terjadinya panen, terjadinya tuaian, itu perlu ada benih. Ya, benih, kalau nggak ada benih nggak akan terjadi panen. Betul? Ya, saya baru cerita tadi pagi tentang avokat saya. Ya, saya berkali-kali pengen avokat yang saya beli, bijinya saya pengen supaya dia bisa bertumbuh. Tapi berkali-kali gagal karena saya salah. Ya, salah ini ternyata waktu harus membuat avokat itu bertunas, nggak boleh direndam semuanya bijinya. Ada yang pernah menanam avokat? Ya, ternyata hanya bijinya kan begini ya. Ini bawahnya aja yang direndam. Ya, nah kali ini saya berhasil. Sesudah berapa kali dicoba berhasil bertunas, belum ya, belum, masih bertunas. Oke, sesudah hampir sebulan mungkin ya bijinya mulai terbelah di bawahnya dan keluar tunas ya. Wah, itu perlu perjuangan ya saudara. Jadi harus ada benih. Untuk kita mau mengalami tuaian panen, nggak mungkin nggak ada benihnya. Nah, benih saya adalah biji avokat.
ya yang saya beli di toko. Nah saya lihat, oh saya rasa avokat ini enak banget, saya mau coba berkali-kali sih, ya gagal. Nah kali ini oke, kita tunggu tanggal mainnya ya saudara. Oke, jadi harus ada benih baru ada tuaian. Jadi kalau saudara dan saya hari ini kita menantikan tuaian itu, berarti kita harus mengerti bahwa harus ada benih ya saudara ya. Ya nggak mungkin saya mau avokat tiba-tiba ya biarpun mujizat Tuhan juga perlu benih ya saudara ya untuk membuatkan mujizat, oke? Jadi di Galatia 6 ayat 9 katakan, yuk kita baca sama-sama. Sebab kemudian hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Di sini katakan bahwa janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Untuk kita mau mengalami panen, ya, panen jiwa dalam hal ini, hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang jiwa, tapi juga mencangkup semuanya kalau kita mau panen apapun. Kita nggak boleh bosan melakukan hal yang benar. Hal yang benar selalu baik. Hal yang baik belum tentu benar. Ya, jadi kalau kita mau menjangkau jiwa, oke, kita perlu melakukan apa? Menabur hal yang benar. Ya, sebab kemudian sesudah kita nggak bosan, ya kita nggak bosan melakukan hal yang benar, kita akan menuai hasil yang penuh berkat dan ada kondisi lagi, oke? Bukan hanya kita terus menabur hal yang benar, tetapi kita juga nggak boleh berhenti untuk karena biji avokat saya udah direndam seminggu 2 minggu, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada kelihatan apa-apa. Kalau saya nggak, udahlah mungkin dia udah nggak bisa berbuah, ya. Mungkin ya saya seperti dulu lagi gagal gitu misalnya. Saya buang dia. Padahal mungkin 1 hari sebelum saya sesudah saya buang dia udah mungkin meletok gitu ya, buka dan bertunas. Jadi untuk bisa mengalami penuaian yang besar, kita nggak boleh berhenti melakukan yang baik, dan kedua adalah nggak boleh patah semangat dan putus asa. Ya, seringkali di dalam penantian itu putus asa dan patah semangat itu suatu hal yang lazim sepertinya. Ya, sehingga kita nggak pernah menuai. Karena kita tunggu, kok lama amat ya? Memang ada yang cepat, tapi ada juga yang lambat. Ya, dalam hal ini avokat saya sesudah 3 minggu, 4 minggu saya udah lupa juga, dia baru bertunas. Nah, sesudah bertunas nanti baru akan keluar daunnya atau apa, baru saya bisa taruh ke dalam tanah. Nah, taruh dalam tanah perlu waktu lagi ya. Tadi pagi katanya perlu berapa tahun? 4-5 tahun, saya baru ngelihat, avokatku. Seringkali kita akan merasa, susah amat udah aja beli di pasar. Ada yang ngomong suka gitu? Karena kita gak mau mafan, gak mau susah, gak mau repot, gak mau ini, gak mau itu, kita beli di pasar. Beda saudara, ya. Tuaian yang kita tanam, yang kita makan akan rasanya lebih baik daripada yang dibeli di pasar. Karena itu mencakup ketekunan kita. Kita gak berhenti melakukan kasih minum, kasih pupuk, ya, kasih segala yang dia perlukan untuk dia bertumbuh. Nah, kita juga nggak lihat kok kamu lama banget sih, kok kamu nggak ngasilin buah, kita nggak patah semangat, kita nggak putus asa. 4 tahun, 5 tahun kemudian, 1 biji avokat akan menjadi banyak avokat. Amin saudara. Biarlah kita mau semua kita. Katakan yuk kepada sebelahmu,
jangan putus asa. Jangan patah semangat, terus tabur. Oke, kedua, saya kalau ini saya selalu kelamaan. Oke, kedua, kunci kedua. Di sini katakan menangis. Ya, menangis akan menjadi sorak-sorai. Ya, di dalam terjemahan tadi the easy katakan weep. Weep itu dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah meratap. Ya. Orang-orang yang meratap di dalam meratap untuk sesuatu yang dia tabur lagi. Kok lu lama banget gak tumbuh-tumbuh. Aduh, capek deh gitu ya. Nah, mungkin kita capek, kita mau patah semangat, kita mau ini. Tapi katakan kita meratapi dia dan satu hari nanti. Firman Tuhan katakan di Mazmur 30 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ratapanku kau ambil kesedihanku dan kau penuhi aku dengan sukacita. Ya, terus iman itu tuh dibentuk dari mimpi. Ya, mimpikan satu hari itu nanti apa yang kita rindukan orang-orang, apakah suami, apakah orang tua, anak, siapapun yang engkau ingin mereka percaya Tuhan. Ayo dalam imanmu mimpikan mereka hari itu. Ya, aku terima Tuhan Yesus. Harusnya lebih dulu, cepetan dulu. Harusnya enggak sekarang, tapi lampau itu saya terima Yesus. Ya, mimpikan itu mereka perkatakan dari mulut mereka. Ya, dari mimpi itulah iman. Iman itu akan tumbuh dan akan menghasilkan sorak-sorai. Amin, saudara. Ya, biarlah kita terus akan menangis. Menangis bukan karena aduh uangku hilang. Oh, aduh hatiku di ini segala macam. Tetapi biarlah kita meratapi jiwa itu. Kita merindukan mereka mengenal Tuhan. Ya, dan mereka berkata, aduh sayang banget saya baru sekarang kenal Tuhan. Harusnya lebih awal karena sungguh hidup di dalam Tuhan adalah yang terbaik. Oke, ya kita akan lihat satu video. Biarlah video ini menginspirasi saudara untuk menuai dengan sorak-sorai. Amin. Shut up! Oh, no! Shut up! Whoa. What he is. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. It's For okay. real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong, dude? It's okay. It's okay. I'm sorry. This crazy man. Make sure God is in your life. Take care of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your codes right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your Don't call. touch me. Don't God touch me. bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power of I don't Jesus care. Christ is in I your don't life. care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves all his children. Shut up. You are Shut blessed. up. You are Shut up. loved by God. Shut up. You are loved by Shut God. up. Shut up. Shut up. Shut up. I say shut up. Come on, man. Not cool. Come on. God loves you. Seriously. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless Thank me you, right crazy. here. Bless me right here. Oh my. Pain is okay. You want I take me the pain for you you. want me to I take the pain for you. It's okay with I am here. We don't need your. God We don't need it. all We blessings to don't. you. You just. Bless me here, please. Bless me right here. Bless me here. No. Don't do it. Don't. An eye for an eye, a tooth for a tooth. What? So I want you to bless me here. No. No. Come here. Come here. Bless me right No, here. this is Just right here. crazy. Bless me. Just bless me. I don't believe. Well, God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I thank God. Please keep my grandparents here. But you know but what? no, he's not here. No. He never answered, man. He
He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why he's not here? Because his time on earth is done. He's been a blessing here. It's time. God needs him. God needs him to do his work up in heaven. How do you know he loves me? Take your glasses off, look, Nick. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. It's like, what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on and we carry their memory about them. We talk about them forever. Like, oh, forgive me. God is. Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. That's from love in your heart. Because you're passionate for your grandparents. That's why, right? Don't be sorry. Sorry, guys. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? Come on over here. Come over here, guys. Don't be sorry, right? God is in your life, yeah? May God bless. What's your name, sir? What's your name? Josh. May God bless Josh and keep him in his spirits and prayers and keep him healthy. Saya rasa saya nggak usah artinya menuai, menabur dengan apa saudara? Dengan menangis dan menuai, sambil sorak-sorai. Ya, saya lihat video ini membuat saya, malah saya merasa, ya Tuhan, saya belum sih sampai segitu. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara, waktu saudara memberitakan Injil, saudara pernah ditampar, pernah diremehkan ataupun di apapun. Tapi video ini membuat saya katakan saya belum pernah Tuhan. Tapi seringkali kita ya mungkin saudara pernah, tapi kebanyakan kita nggak pernah sampai segitu ya. Kita aja udah putus asa. Kita aja udah kata nggak mau lagi sama orang itu. Tapi seringkali orang-orang yang kita temui yang bersikap sangat-sangat seperti tadi itu emosional itu, itulah saat yang paling sebenarnya udah dekat sekali untuk dituai. Kalau kita bertahan, kalau kita seperti yang tadi katakan, kalau kita enggak patah semangat, kalau kita enggak putus asa, kalau kita enggak let go, enggak membiarkan, udahlah enggak, orang ini udah enggak bisa ditolong. Bagi manusia sepertinya Josh ini enggak mungkin ditolong, enggak mungkin diselamatkan. Ya karena dia kasar, karena dia memperlakukan, ya biarpun dia enggak setuju, tapi dia enggak pantas sampai tampar. Tapi dari tamparnya, dari reaksi orang tua ini yang memberitakan Injil, itulah dia dituai. Ya, saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah disakiti, dilukai, dan saudara katakan, saya nggak akan lagi dengan dia. Tapi biarlah ini menjadi kesaksian saya. Saya juga punya satu kesaksian, tetapi saya nggak akan bagikan di sini. Saya bisa berkali-kali sebenarnya ya, Tuhan izinkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan saya dalam berhadapan dengan orang-orang. Ya, khususnya orang-orang rumah kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Biasanya orang-orang yang semakin dekat dengan kita, mereka melukai kita lebih. Betul? Nah, itu yang membuat saya takut kadang-kadang ketemu orang-orang tersebut. Ya, saya takut.
jujur saya setiap kali kalau udah mau ketemu orang-orang tersebut, saya terus berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa, saya sakit hati, saya bisa terluka ya. Tapi saya melihat, makanya saya katakan di dalam share firman yang khotbah saya yang lalu tentang kekuatan Roh Kudus. Kita harus andalkan Roh Kudus. Ya saya sejak mungkin sebelum tahun PH dimulai, saya dengan sengaja saya memperpanjang bahasa roh saya. Saya lebih banyak berdoa dengan bahasa roh. Ya, saya nggak lagi pakai akal budi saya, tapi saya berdoa kebanyakan dalam bahasa roh. Memang waktu kita berbahasa roh, kita efeknya, buahnya nggak langsung kita rasakan. Kadang-kadang kita bilang, apa sih? Apa yang saya dapatkan dengan saya berbahasa roh? Ya, tetapi sesudah saya berbahasa roh, ya saya menantang semua kita di tahun baru ini, ayo perbanyak bahasa roh. Ya, karena kita perlu itu. Ya, sesudah saya banyak berbahasa roh, saya memang nggak kelihatan, tetapi pada saat ada kejadian-kejadian di mana seperti saya juga gampang terluka, perempuan kebanyakan gampang sensitif banget, ya. Tetapi sesudah banyak berbahasa roh, saya merasa sesudah kejadian pasti ya, sesudah kejadian saya merasa, kok saya nggak rasa ya? Kok saya nggak sakit hati ya? Kok saya nggak terluka ya? Saya percaya itu semua karena saya membangun manusia roh saya. Ya, manusia roh saya sehingga saya kuat. Sehingga saya menjadi orang yang anti gores. Seringkali kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menghadapi dia orang yang tersulit gitu ya, orang yang mulutnya jahat, mulutnya kayak pisau ya, seperti pisau yang ngiris kita. Semua kita nggak pengen kali ya. Saya bertanya saudara, kalau ada pisau, saudara sengaja nggak mau digores tangannya atau apa? Pasti enggak, karena itu sakit ya saudara. Tetapi pasti kalau bisa kita hindari. Ya, tetapi kadang pada saat kita hadapi itu, pada saat kan biasanya itu tiba-tiba namanya kecelakaan, itu pisau kena ke tangan kita kan bukan, saya mau potong tangan saya, enggak kan? Ya, pasti kepleset gitu kan, baru ke sini, taunya sakitnya setengah mati. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar kita, yang akan tanpa kita kadang-kadang ya saya udah siap hati gitu ya, ketemu orang-orang tersebut saya udah siap hati, tetapi waktu siap hati nggak terjadi. Tetapi kalau waktu nggak siap hati dia langsung datang. Pernah rasakan apa yang saya ngomong? Nah, untuk kita nggak bisa waktu bukan kita siap hati, kita nggak tergores, adalah karena Roh Kudus. Makanya kita perlu membangun manusia roh kita. Untuk kita bisa menuai, saya percaya ini Pak yang menginjil ini, namanya nggak tahu siapa, dia pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau nggak mungkin. Pernahkah saudara ditampar kiri minta kanan? Kalau nggak ada Roh Kudus kita tampar balik saudara. Yang seperti dia bilang gigi ganti gigi, ya mungkin ada kesalahan di situ. Mata ganti mata. Kalau nggak ada Roh Kudus, kalau kita sering berbahasa roh, membangun manusia roh kita, Roh Tuhan ada di dalam kita, menjadikan buah. Buah itu adalah salah satunya kasih. Kasih itu mudah mengampuni, kasih itu tidak mengingat kesalahan, kasih itu ya kita baca di 1 Korintus 13 saudara PR di rumah ya. Itulah buktinya kalau kita hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Memang nggak langsung kelihatan, wah saya jadi anti gores, enggak, harus tiba-tiba datang pisau kena kita, ternyata nggak apa-apa tuh ya. Saat itu baru kita mengetahui,
oh ternyata saya membangun manusia roh saya dan efeknya saya tidak tergores oleh setajam apapun pisau itu. Amin saudara. Biarlah kita mau menginikan terus membangun manusia roh kita. Ya, ada beberapa bulan yang lalu, saya waktu doa pagi Tuhan kasih satu kata, ya satu kata katalis. Ya mungkin saudara nggak tahu apa arti katalis. Ya, saya juga tiba-tiba itu keluar dari hati saya katalis, dan saya harus cari kamus untuk apa itu katalis. Ya, katalis itu adalah satu zat kalau secara kimia ya. Secara kimia adalah satu zat yang dia pada saat dia ditaruh di satu tempat, dia sendiri akan mengubah sekelilingnya, tetapi dia tidak berubah. Ya. Nah, definisi dari seorang katalis ya adalah orang yang melalui tindakannya tanpa pamrih membantu, membimbing, mempengaruhi dan membimbing orang lain baik secara profesional ataupun pribadi dalam kehidupan mereka, dan dalam prosesnya menginspirasi mereka untuk menikmati perjalanan hidup mereka dan membuat hidup mereka memuaskan dan lebih baik. Saudara dan saya adalah katalis ya Tuhan. Ya, apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari katalis itu tuh apa? Seperti apa? Ya, contohnya katalis itu adalah ragi. Tahu? Ada yang tahu ragi? Oke. Kalau buat tempe kita perlu ragi ya. Kalau kita bikin roti kita perlu ragi ya. Kalau bikin apa lagi? Tape, singkong kita perlu ragi. Nah, ragi itu adalah sesuatu yang dia sendiri nggak kena. Maksudnya dia di sana, dia mengkamirkan yang lain, tetapi dia sendiri ya ragi, dia nggak dikamirkan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi katalis ya Tuhan. Amin. Di firman Tuhan dikatakan di Matius 13 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus juga memberikan contoh ini. Kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang perempuan. Ia mengambil tepung dan membubuhkan ragi ke dalamnya sampai ragi itu mengkamirkan seluruh adonan. Untuk kita menjadi katalis ya Tuhan, kita perlu kekuatan Roh Kudus yang membuat kita mengkamirkan tetapi tidak dikamirkan. Kita mengkamirkan, kita mempengaruhi, kita membuat orang melihat kita dikatakan, wow, saya mau ikut dia. Seperti di Sakaria 8 ayat 2, ya katakan, aku mau ikut engkau karena aku melihat penyertaan Tuhan atas hidupmu. 1 orang dari kita diikuti 10 orang. Itulah katalis ya Tuhan. Amin. Biarlah jangan ya memang saya tahu perasaan saya nggak berani ngomong, saya juga mengalami lebih dari saudara. Tapi saya alami banyak hal baru-baru ini dan saya baru mengerti bahwa saya tuh anti gores. Ya. Bukan kekuatan saya saudara, bukan. Karena saya orang yang sensitif. Kalau setiap kali dulu ada satu kata-kata yang nyakitin, saya akan nangis. Saya akan nggak sedih berhari-hari. Ya, oleh orang-orang yang udah gitu mereka nggak merasa lagi menyakiti saya. Biasanya kan begitu kan? Ya, bisa bilang kamu aja sensitif, kamu ini, kamu itu. Tetapi semakin hari Tuhan mengtes saya supaya melihat apakah benar anti goresnya. Semakin orang-orang yang harusnya nggak boleh ngomongin itu ke saya, memperlakukan saya seperti itu. Tetapi dia memperlakukan itu
Dan saya nggak merasa, saudara. Saya nggak merasa, itu yang ajaib ya. Ajaib tapi nyata. Oke, saudara mau ngalamin itu? Saya percaya semua perempuan kebanyakan sensitif. Berbahagialah saudara yang gak sensitif, yang cuek. Oke, tetapi saya sensitif. Dan tetapi saya melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Menjadi katalis Tuhan. Oke, sehingga kita menjadi ragi yang mengkamirkan, tetapi kita nggak dikamirkan. Kita anti gores. Kita akan seperti Pak Bapak tua tadi, yang biarpun diperlakukan nggak baik, kita tetap menabur. Kita tetap menabur benih itu, biarpun sakit, biarpun mungkin capek, biarpun apapun, kita terus menabur. Dan satu hari nanti kita akan bersorak-sorai. Amin saudara. Ya biarlah itu membuat kita semua semangat. Jangan patah semangat. Jangan putus asa dalam menjadi katalis Tuhan. Ya katakan, aku adalah katalis ya Tuhan Yesus. Aku mengkamirkan tetapi aku tidak dikamirkan.